kehadirannya ya. Muhammad Alfian Alif. Hadir. Muhammad Sandi Pratama. Muhammad Ismail Alif. Salsawila. Hadir, Bu. Nur Hafiza. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang Ibu mau mengecek kelengkapan belajar kalian. Buku dan pulpennya kalau bawa sekarang coba diangkat. Kembali mengingatkan kalian ya untuk menggunakan masker. Satu, yang kedua disiplin. Jangan ganggu temannya dan usahakan untuk fokus dalam kegiatan belajar kita. Kurangi bermain-mainnya ya, tapi tetap santai. Bisa? Dan kita ya dalam ini itu kita doakan para pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan Indonesia. Oke? Baik, tundukkan kepala bersama-sama. Kita mengingat kerjasama siapa yang tahu siapa saja pahlawan dari Sulawesi Selatan? Soleha siapa? Sultan Hasanuddin. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kembali siapa yang masih ingat di pertemuan 1 kita sudah pelajari tentang apa? Mail bisa Mail? Unsur-unsur buku non fiksi, ciri-ciri buku non fiksi, jenis-jenisnya. Baik. Nah, jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, anak-anakku. Kalau di menelaah unsur buku fiksi sudah ya di pertemuan sebelumnya. Sekarang ada di kompetensi dasar kedua, yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku non fiksi dan buku fiksi yang dibaca dengan indikator pencapaian kompetensinya 4.18.2 menyusun tanggapan terhadap buku non fiksi yang dibaca. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anakku diharapkan bisa terampil menyusun tanggapan terhadap buku non fiksi yang dibaca. Baik, kita akan fokus di langkah menyajikan tanggapan. Sambil kalian menyimak materi ini, kalian silakan amati. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan sebentar, kita akan diskusikan bersama ya. Nah, ada 5 langkah dalam menyajikan tanggapan atau menanggapi buku non fiksi. Coba Tiara baca langkah pertama apa nak? Coba berdiri. 1. Apa judul dan tema buku? Baik, terima kasih Tiara. Yang pertama, apa judul dan tema dari buku non fiksi yang dianalisis? Kemarin kalian sudah memilih sendiri ya di perpustakaan. Buku non fiksi mana saja yang akan kelompok kalian analisis. Jadi apa judul dan tema bukunya? Judul tentu saja yang tertera di sampul. Lalu temanya, jadi yang ruang lingkupnya lebih luas tentang judul buku yang kalian pelajari, yang telah kalian baca bersama kelompok. Nah, sekarang Siva Sofrianti, coba baca poin kedua nak. Garis besar apa yang disampaikan pada buku. Baik, terima kasih Siva. Yang lain ya. Jadi langkah menanggapi buku fiksi yang kedua, garis besar apa saja yang disampaikan pada buku non fiksi yang kalian baca. Garis besar itu keseluruhan isi dari buku ini membahas sebenarnya tentang apa. Kan? Apa tujuan penulis membuat buku ini? Itu di garis besar apa yang disampaikan pada buku. Pertanyaan kelima, Amel, bisa Amel? Silakan berdiri. Apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan kelima, ini penting. Kita mata pelajaran bahasa Indonesia tentu tidak terlepas dari mengomentari bahasa yang digunakan pada buku. Dalam hal ini buku non fiksi ya. Apakah bahasa yang digunakan penulis
dalam menyajikan informasi dalam bukunya ini mudah dipahami? Nah, terkait langkah menanggapi buku non-fiksi, apakah kalian punya pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Kalau kalian sudah paham, bisa ibu yang bertanya? Bisa? Bisa. Amel, kira-kira kalau yang sudah Amel lihat di buku dan sudah analisis kemarin unsur-unsurnya, bahasa yang digunakan penulis dalam buku matematika yang aku mau, ini bahasanya seperti apa? Bahasa resmi. Oh, bahasa resmi dan mudah dipahami. Terima kasih Amel. Nah, sekarang ibu akan menyajikan video. Hi curious people, Maudia Yunda here. Welcome again in my book list di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Hari ini kita akan membedah buku The Originals by Adam Grant. Adam Grant adalah seorang psikolog dan penulis Amerika yang saat ini menjadi profesor di Wharton School of UPenn. Insight pertama, procrastination is not a bad thing. Menunda itu belum tentu buruk ternyata. So for example, kata-kata I have a dream karya Martin Luther King itu sebenarnya hasil improvisasi. So, menurut Adam Grant, improvisasi itu menunjukkan bahwa penundaan kadang-kadang justru memberikan ruang bagi otak manusia untuk mengembangkan ide-ide lain yang cemerlang. So, implikasinya mungkin kita harus memanfaatkan penundaan sebagai strategi pada saat kita nyari ide. Di situ kita bertahap ya, berjalan sambil membuka otak kita kepada ide-ide baru. Kalau kalian perhatikan, kira-kira buku yang dibahas tadi oleh Maudia Yunda itu buku fiksi atau buku non-fiksi? Buku non-fiksi. Kenapa? Karena berdasarkan fakta dan kenyataan. Karena berdasarkan fakta dan kenyataan. Sekarang kita silakan duduk berkelompok, kembali ke kelompok seperti sebelumnya di pertemuan pertama. Bisa? Bisa. Sekarang waktunya kalian menyusun tanggapan dari buku non-fiksi yang sudah kalian pilih di perpustakaan, sudah kalian analisis unsur-unsurnya. Hari ini kalian akan menyusun tanggapan. Kalau sudah selesai, sebentar secara berkelompok kalian akan menyajikannya dalam bentuk video. Sekarang kita sepakati bersama berapa waktu yang kalian butuhkan untuk menganalisis sampai sebentar membuat video dan selesai. Jadi 1 menit untuk menyelesaikan tanggapannya, ya. Di atas Ivan. Dan 20 menit untuk merekam video di luar. Bisa? Bentang alam yang subur terangkai, indah cahaya mata alam terurai, anugerah makasar untuk pertiwi, anugerah ilahi untuk Indonesia. Semilir angin memilih menyapu hari, menambah sejuk sambut mentari teriring salam
dinilai. Skor tertinggi didapat oleh kelompok 4. selamat kelompok 2. Satu cinta untuk dunia, Makassarku, oh Makassarku, tanda cinta bakti negeri. Makassarku, oh Makassarku, kota nyaman untuk dunia. Makassarku, oh Makassarku. Tunggu chat dari kalian tentang refleksi. Hari ini kita belajar seperti apa yang kalian rasakan. Oke? Bisa nak? Bisa. Baik. Sekarang ayo kita sama-sama menyimpulkan. Yang kalian ingat hari ini kita sudah belajar tentang langkah-langkah memberikan tanggapan. Siapa yang masih ingat? Bisa kalian simpulkan hari ini apa yang sudah kalian pelajari? Silakan kalian. Tadi menyajikan apa? Menyajikan penangkapan. Oke, kemudian disajikan dalam bentuk apa tadi? Video. Video lalu dikirim kemana? Oke, dan dinilai oleh teman-teman ya. Nah, kalian sudah melalui proses yang banyak hari ini. Simpulannya adalah kita tadi sudah mempelajari bagaimana kita menanggapi buku non fiksi yang jenisnya ada macam-macam. Yang kalian ketahui. Kalian sudah menyajikannya juga dalam bentuk video bersama teman-teman kelompok kalian. Kalian edit lalu dikirim, disajikan di grup, dinilai oleh kelompok yang lain. Nah, selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membandingkan antara buku fiksi dan non fiksi. Oke? Hari ini kalian sudah melalui proses yang luar biasa. Diingatkan kembali protokol kesehatannya. Kalau ada kekurangan dari mohon